Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Christian Sutantio di channel Jendela Sains. Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia untuk tingkat SMA. Di video ini kita akan membahas pelajaran fisika SMA kelas 10, yaitu tentang besaran, satuan, dimensi, dan pengukuran. Dan di part yang pertama ini kita akan belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan. Untuk part berikutnya bisa kalian klik ada link playlist di sebelah kanan atas ini, atau bisa juga kalian klik link di deskripsi untuk melihat videonya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap, pastikan tonton terus video ini dari awal hingga akhir. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dengan menekan tombol di sebelah kanan bawah ini, dan jangan lupa pencet belnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung kita mulai ya. Ya, besaran. Jadi, apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai, serta dapat dinyatakan dengan angka-angka dan memiliki satuan tertentu. Oke, jadi di sini yang penting adalah dapat diukur dan memiliki nilai. Jadi ada angkanya berapa dan satuannya berapa. Oke, nah sebagai contoh, misalkan panjang. Panjang itu adalah besaran karena bisa diukur. Apa alat ukurnya? Penggaris, bisa jangka sorong, mikrometer sekrup, dan lain-lain. Ya kan? Terus misalkan massa. Massa itu bisa diukur? Bisa. Apa alat ukurnya? Timbangan atau neraca. Nilainya bisa diukur. Satuannya apa? Satuannya kilogram, gram, ton, dan sebagainya. Terus misalnya gini, besarnya kepuasan konsumen. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat diukur. Tidak memiliki nilai dan satuan. Ngerti ya? Nah, selanjutnya, besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran lainnya dan satuannya ditetapkan secara internasional. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan atau berasal dari besaran pokok. Nanti kita bahas satu persatu. Besaran pokok ada 7, besaran turunan ada banyak sekali. Oke, kita lanjut dulu ke sini. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar, tidak memiliki arah. Contohnya panjang, waktu, energi, dan lain-lain. Kalau besaran vektor, besaran yang mempunyai besar dan arah, misalnya perpindahan, kecepatan, gaya, dan lain-lain. Jadi yang membedakan antara besaran skalar dan vektor adalah arahnya. Besaran skalar tidak memiliki arah, besaran vektor memiliki arah. Jadi misalkan perpindahannya 3 meter. 3 meter kemana? Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, harus jelas. Kecepatan pun demikian. Gaya juga. Misalkan, gaya 10 Newton. 10 Newtonnya arahnya kemana? Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, harus jelas. Kalau panjang 3 meter, tidak perlu arah. Waktunya misalkan 25 sekon, tidak perlu arah juga. Ngerti ya? Ini adalah perbedaan mendasar antara besaran skalar dan besaran vektor. Oke? Berikutnya kita ke besaran pokok. Di kelas 7 kalian sudah belajar ya, besaran pokok ada 7 macam. Ini kita akan review dan semakin diperjelas dan diperdalam lagi. Yang pertama adalah massa, lambangnya M. Satuan SI atau satuan internasionalnya adalah kilogram, alat ukurnya neraca atau timbangan. Nah, di sini ada satu hal yang akan diperkenalkan di kelas 10 ini, yaitu ada yang namanya dimensi. Oke, dimensi dari besaran massa adalah M besar. Tata cara menuliskan dimensi adalah persis seperti ini, harus diberi kurung siku. Oke, jadi tidak boleh hanya M besar gitu aja, nggak boleh. Harus ada kurung sikunya. Oke. Kemudian yang kedua, besaran panjang. Lambangnya L, satuan SI-nya meter, alat ukurnya mistar, jangka sorong, mikrometer skrup, dimensinya adalah L besar. Kemudian waktu, lambangnya T, satuan SI-nya sekon, alat ukurnya stopwatch, dimensinya T. Yang keempat, suhu, lambangnya T, satuan SI-nya Kelvin atau K, alat ukurnya termometer, dimensinya theta. Hati-hati antara waktu dan suhu ya. Seringkali suhu karena bayangannya suhu itu T, maka dimensinya T. Salah, dimensi T itu adalah miliknya waktu. Kalau suhu, dimensinya theta. Kemudian yang kelima, kuat arus, lambangnya I, satuan SI-nya ampere, alat ukurnya ampere meter, dimensinya I. Yang keenam, jumlah zat, lambangnya N, satuan SI-nya mol, dimensinya N. Dan yang terakhir, intensitas cahaya, lambangnya I juga. Jadi ini sama ya. Lambang kuat arus dan intensitas cahaya sama-sama I. Satuan SI-nya kandela, tetapi dimensinya beda. Kalau tadi I, sekarang J. Oke, sampai sini ngerti ya?
Berikutnya kita ke besaran turunan ya. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang besaran turunan, saya mau sedikit mereview tentang dimensi tadi. Oke, kalau tadi di besaran pokok, saya hanya menjelaskan, oh kalau besarannya massa dimensinya M, panjang dimensinya L, waktu dimensinya T, dan seterusnya. Nah, terus apa fungsi dari dimensi tersebut? Nah, ini akan terlihat di besaran turunan. Jadi, seperti ini. Besaran turunan tadi adalah apa? Besaran yang diturunkan atau berasal dari besaran pokok. Nah, disinilah fungsi dari dimensi itu. Dimensi dari besaran turunan menunjukkan bagaimana cara besaran turunan itu disusun dari besaran-besaran pokok. Jadi, ibaratnya dia diturunkan dari besaran pokok apa atau berasal dari besaran pokok yang mana saja. Oke? Contoh ya, yang pertama misalkan nih, ada luas di sini. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan dimensi dari luas? Kita harus tahu apa rumus luas itu. Jadi intinya kita harus tahu rumusnya. Ya. Luas kalau di fisika dilambangkan sebagai A. Ya, singkatan dari area kalau di bahasa Inggris. Nah, luas itu rumusnya tergantung dari bangunnya. Katakanlah misalkan persegi, berarti kan S kuadrat. Sisi kali sisi kan. Kalau persegi panjang, bisa juga P kali L, panjang kali lebar. Kalau misalkan bangun apa lagi? Lingkaran, berarti PR kuadrat. Ada segitiga, jajar genjang, dan seterusnya ya. Kita ambil 3 contoh ini aja. Oke, sekarang kita coba yang S kuadrat. S kuadrat, S itu sisi. Oke, nah sisi itu dimensinya apa? Dimensinya L karena sisi juga panjang. Ngerti ya? Jadi sebenarnya gini, mau panjang, lebar, tinggi, alas, sisi, diameter, jari-jari, itu pada dasarnya adalah panjang. Ngerti ya? Jadi ibaratnya panjang itu seperti nama umum. Lebar, tinggi, sisi, jari-jari, diameter itu seperti nama khusus. Ya, itu semua adalah besaran panjang yang dimensinya L. Oke? Jadi kalau S kuadrat ya dimensinya langsung L kuadrat. Oke? Selanjutnya, P kali L, panjang kali lebar. Panjang adalah L. Lebar juga L. Berarti L kali L hasilnya L kuadrat. Kemudian lingkaran PR kuadrat. Nah, di sini P ini kan konstanta. Konstanta itu tidak memiliki dimensi. Oke, jadi kita tidak anggap P, kita langsung lihat R kuadratnya aja. R jari-jari berarti L juga, berarti L kuadrat. Oke. Kalau kita lihat di sini, baik menurut rumus persegi, persegi panjang, maupun lingkaran atau juga bangun-bangun lainnya, semua dimensi luas adalah L kuadrat. Oke, ngerti ya? Sekarang kita lanjut ke volume. Nah, volume itu juga banyak rumusnya tergantung bangunnya apa. Kita ambil contoh beberapa. Misalkan kalau kubus berarti sisi pangkat 3, S pangkat 3. Kalau balok P kali L kali T, panjang kali lebar kali tinggi. Misalkan lagi tabung. Tabung berarti PR kuadrat T ya. Nah, kita cari dimensinya. S pangkat 3 berarti L pangkat 3 kan? P kali L kali T berarti L kali L kali L. Oke? Sama dengan L pangkat 3. Pi R kuadrat T. Pi tidak punya dimensi, jadi R kuadrat adalah L kuadrat, T adalah L. Berarti L kuadrat kali L hasilnya adalah L pangkat 3 juga. Oke? Jadi dimensi dari volume adalah L pangkat 3. Boleh ngerti ya cara menentukan dimensi dari besaran turunan. Oke? Nah, kemudian selanjutnya massa jenis. Apa rumus dari massa jenis? Massa jenis rumusnya adalah Rho sama dengan M per V, massa per volume. Oke? Massa adalah besaran pokok, dimensinya M. V volume, tadi kita sudah cari dimensinya L pangkat 3, jadi M per L pangkat 3. Nah, cara menulis dimensi adalah tidak boleh ada dimensi yang ditaruh di bawah atau sebagai penyebut. Jadi kalau misalnya kalian nemu bentuk seperti ini, M per L pangkat 3, maka L pangkat 3 harus kalian naikkan. Sehingga menjadi M L pangkat min 3. Ngerti ya? Oke? Kemudian, kecepatan. Kecepatan itu apa? Lambangnya V. V rumusnya jarak per waktu. S per T. Oke? Jarak itu apa? Jarak itu juga panjang. Ya. Jadi L per T itu waktu. Waktu dimensinya T. Jadi L per T, T-nya kan di penyebut, jadi harus kita naikkan menjadi L T min 1. Oke, ngerti ya? Jadi kalau kalian lihat di sini, massa jenis,
kecepatan, maupun luas dan volume, kita lihat massa jenis dimensinya adalah ml pangkat min 3. Ya, ml pangkat min 3. Nah, jadi kita bisa melacak, oh, massa jenis ini berarti tersusun dari besaran pokok massa dan panjang, karena ada M, ada L. Kecepatan ini dimensinya LT pangkat min 1. Oh, berarti kecepatan ini berasal dari besaran pokok panjang dan waktu, karena ada L dan T. Jadi kurang lebih seperti itulah kegunaan dari dimensi. Jadi kita bisa tahu besaran ini itu berasal dari besaran pokok yang mana. Ya, oke. Kita ke besaran turunan selanjutnya. Nah, di sini ada percepatan. Ya. Apa dimensinya? Kita tulis dulu rumusnya. A, percepatan ya. Sama dengan apa rumusnya? Percepatan adalah perubahan kecepatan per perubahan waktu. Jadi delta V per delta T. Oke. Nah, delta di sini itu menunjukkan perubahan. Jadi kita tidak usah menganggap delta. Kita anggap aja V per T gitu ya kalau untuk mencari dimensinya ya. Jadi, apa dimensi dari V atau kecepatan? Tadi di slide sebelumnya kita sudah cari yaitu LT-1. Oke. Kemudian di sini delta T adalah waktu sehingga diper T lagi. Oke. Nah, T naik ke atas berarti jadi pangkat min 1 lagi kan. Jadi L kali T pangkat min 1 kali T pangkat min 1. Berarti L T pangkat min 2. Oke. Selanjutnya kita ke gaya. Gaya kalian sudah belajar di SMP ya. Lambangnya F. Rumusnya M kali A. Oke. M adalah massa, besaran pokok. Jadi M. Sedangkan A adalah besaran turunan. Percepatan, ini ya, barusan kita cari ya, LT pangkat min 2. Langsung masukkan ke sini. LT pangkat min 2. Oke, sudah sederhana ya. Jadi hasilnya adalah MLT pangkat min 2. Oke, kita ke tekanan. Ya, kalian juga sudah pernah belajar tekanan di SMP ya. Tekanan lambangnya P. Rumusnya apa? F per A, gaya per luas. Gaya bisa kita lihat di sebelah kiri tadi, MLT pangkat min 2. Kemudian luas adalah L kuadrat. Tadi ya di depan kita sudah bahas ya. Nah, di sini L per L kuadrat itu berarti kan artinya L pangkat 1 dikurang 2 ya, karena dibagi kan pangkatnya dikurangi. Berarti M L-nya pangkat min 1. Karena 1 dikurangi 2 min 1. T pangkat min 2. Oke, ngerti ya? Selanjutnya kita ke momen gaya. Nah, mungkin momen gaya ini masih asing bagi kalian ya. Lambangnya adalah tau. Saya kasih tahu, ini adalah tau. Kemudian rumusnya apa? Rumusnya adalah F kali R. Ya. F itu gaya. R itu adalah lengan. Lengan gaya. Ya, lengan gaya itu berarti artinya jarak. Ya. Jarak artinya panjang. Oke, berarti dimensi dari momen gaya adalah F. Berarti M L T min 2. Lengan gaya berarti L, karena panjang ya tadi ya. L dikali L, L kuadrat. Berarti M L kuadrat T min 2. Oke. Selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita ke usaha. Kalian juga sudah pernah belajar ya, usaha di SMP, lambangnya adalah W. Rumusnya F kali S. Gaya dikali perpindahan. Oke. Jadi di sini gaya apa? Tadi M L T min 2. Ya, perpindahan artinya jarak. Jadi termasuk dalam besaran panjang. Jadi di sini L. Hasilnya adalah M L kali L, L kuadrat. T pangkat min 2. Oke. Jadi kalau kalian lihat dimensinya usaha itu sama dengan dimensinya momen gaya. Jadi bisa ya terjadi seperti ini ya. Dua besaran berbeda memiliki dimensi yang sama. Oke. Selanjutnya, energi kinetik. Kalian juga sudah kenal ini ya, EK. Apa rumusnya? Kalian sudah belajar di SMP, setengah MV kuadrat. Oke. Nah, di sini setengah itu juga merupakan suatu konstanta. Jadi tidak perlu dianggap. Oke. Jadi dimensi EK kita tinggal langsung anggap MV kuadrat. M itu apa? Ya massa M. Kemudian V kuadrat. Nah, kalau ada kuadrat, ya berarti dimensinya juga ikut dikuadratkan. V tadi apa? V itu kecepatan. Kecepatan apa tadi dimensinya? LT pangkat min 1. Jadi kita kasih kurung di sini. Kurung LT
T pangkat min 1 dikurung kuadrat. Terus M, nah kuadrat bagaimana masuk ke dalam kurung? Ya seperti biasa, dipangkatkan masing-masing. Jadi L-nya dipangkatkan 2, T-nya yang pangkat min 1 juga dikalikan 2, jadi T pangkat min 2. Nah, kalau kalian lihat, dimensinya energi kinetik sama juga dengan usaha. Ya, ini ML2 T pangkat min 2, ini ML pangkat 2 T pangkat min 2 juga. Oke, kita ke energi potensial, EP. Kalian juga sudah kenal ya, EP apa rumusnya? MGH. Oke, M adalah massa. Jadi kita langsung tulis di sini M ya. G ini apa? G ini percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu adalah percepatan juga. Jadi apa tadi percepatan? L T pangkat min 2. Oke. H ini apa? H ini adalah ketinggian. Ketinggian berarti panjang juga ya, kan satuannya meter ya. Jadi di sini L. Oke. Jadi hasilnya adalah M L pangkat 2 T pangkat min 2. Oke. Jadi kalau kalian lihat, ini pun juga sama dimensinya, ML kuadrat T pangkat min 2. Jadi kita sudah menemukan 4 besaran yang dimensinya sama. Tadi apa aja? Momen gaya di slide sebelumnya, usaha, energi kinetik, energi potensial. Ya. Jadi bisa terjadi seperti ini. Ada beberapa besaran berbeda, tetapi memiliki dimensi yang sama. Oke, kita lanjut ke daya. Kalian juga sudah pernah belajar ya, daya lambangnya P. Rumusnya adalah W per T, usaha per waktu atau energi per waktu. Usaha itu apa tadi? Kita lihat di sini ya, ML2 T pangkat min 2. Jadi kita langsung masukkan, dibagi waktu. Waktu itu besaran pokok T ya. Jadi di sini kita langsung bisa cari M L kuadrat T pangkat min 2 dibagi T, berarti T pangkat min 3. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya kita ke momentum ya. Kalau kalian lihat di slide ini ada momentum, ada impuls, ada momen inersia. Ini mungkin semuanya masih asing di telinga kalian ya. Tetapi untuk mencari dimensi kita hanya butuh apa rumusnya. Oke? Dan keterangan rumusnya ini tuh apa, ini tuh apa. Nah, selama itu diketahui, kita bisa cari dimensinya. Oke? Kita mulai dari momentum ya. Momentum itu lambangnya adalah P kecil. Rumusnya M dikali V. Oke, dengan M itu adalah massa dan V adalah kecepatan. Nah, kalau diketahui seperti ini kita bisa cari dimensinya. Massa berarti M. Kecepatan kita tahu tadi di depan berarti L T pangkat min 1. Sudah sederhana ya, berarti dimensi momentum adalah M L T pangkat min 1. Oke, ngerti ya? Berikutnya adalah impuls. Nah, apa rumus dari impuls? I sama dengan F dikali delta T. Dengan F adalah gaya, dan delta T adalah selang waktu. Gaya tadi apa dimensinya? Gaya ML T pangkat min 2 ya. Selang waktu adalah T. Jadi kalau dikalikan, M-nya tetap, L-nya tetap, T pangkat min 2 dikali T berarti T pangkat min 1. Oke, jadi dimensi impuls adalah MLT pangkat min 1. Ngerti ya? Jadi kalau kalian lihat di sini, dimensi dari impuls dan momentum juga sama, MLT pangkat min 1. Oke, kita ke soal berikutnya yaitu momen inersia. Rumus dari momen inersia adalah I sama dengan MR kuadrat, di mana M adalah massa, R adalah jarak, atau bisa juga jari-jari. Ya, pada intinya adalah panjang di sini ya. Nah, kemudian kita cari dimensinya. Massa M, jarak berarti L kuadrat. Oke, sampai sini paham ya? Ini bagaimana cara menentukan dimensi dari besaran turunan. Oh ya, satu hal tadi saya lupa ngomong ya. Jadi untuk menuliskan dimensi tetap kurung kotak itu harus tetap ditulis. Jadi tidak boleh hanya ditulis seperti ini. Contohnya misalkan dimensinya momen inersia kalian tulis ML kuadrat. Nggak boleh. Ya, setiap huruf itu harus dikasih kurung kotak ya. Jadi yang benar adalah yang seperti ini. Oke. Pangkat itu ditulis di luarnya kurung kotak. Ya, tetapi setiap huruf yang menunjukkan lambang dari besaran pokok itu harus diberi tanda kurung kotak atau kurung siku.
Nah, kalau diringkas menjadi seperti ini. Ini adalah hasil dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita cari tadi masing-masing. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat, antara dimensi dan satuan itu sangat erat hubungannya. Oke. Coba lihat di sini. Luas dimensinya L kuadrat. Satuan SI-nya meter persegi. L itu kan panjang, berarti kan satuannya meter. Ngerti ya? Volume L pangkat 3, satuan SI-nya meter pangkat 3. Massa jenis, dimensinya ML pangkat min 3. M itu apa tadi? Massa, berarti kan kilogram SI-nya. L itu panjang. Panjang pangkat min 3. Jadi, kilogram meter pangkat min 3. Atau kilogram per meter pangkat 3. Oke? Kecepatan LT pangkat min 1. L itu apa? Panjang. Berarti M, T itu waktu, S, sekon. Berarti MS pangkat min 1 atau M per S, meter per sekon. Mulai kelihatan ya hubungannya ya. Percepatan, L, T pangkat min 2. L itu panjang, berarti meter. T itu waktu, berarti sekon. MS pangkat min 2 atau kalau jadikan pecahan, M per S kuadrat. Dan seterusnya. Nah, tapi gini, kalau gaya satuannya Newton dan tekanan satuannya Pascal, ini ibaratnya singkatan. Sebenarnya gaya itu satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Karena dimensinya MLT pangkat min 2. Tetapi kilogram meter per sekon kuadrat itu disingkat, namanya Newton. Tekanan kilogram per meter sekon kuadrat itu disingkat, namanya Pascal. Dan seterusnya. Oke? Nah, kemudian di sini untuk usaha, energi potensial, energi kinetik dimensinya sama semua ya, ml kuadrat T pangkat min 2, satuan SI-nya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat atau disingkat sebagai Joule. Oke, dan seterusnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Thank you for watching. Jika kalian suka, silakan like dan share video ini. Jika ada saran, kritik, dan masukan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.